Di sini saya ingin memenuhi tugas, yaitu membuat video pembelajaran dengan judul Kisah Teladan Nabi Muhammad SAW. Yang saya ambil yaitu materi dari kelas 1 MI Akidah Akhlak semester 1. Nah, sebelum saya membahas tentang kisah teladan Nabi Muhammad SAW, saya akan sedikit bercerita yaitu tentang kisah singkat atau riwayat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah lahir dengan bertepatan pada peristiwa pasukan gajah yang tengah berusaha merobohkan Ka'bah. Pada saat itu Allah mengirimkan burung-burung ababil untuk menjatuhkan batu-batu pembawa wabah penyakit kepada pasukan gajah yang sedang berusaha menghancurkan tempat suci dan bersejarah umat Islam, yaitu Ka'bah. Di tahun gajah inilah Nabi Muhammad lahir di Mekah dan besar sebagai anak yatim karena ayah beliau Abdullah telah wafat sebelum Nabi Muhammad lahir ke dunia. Nabi Muhammad dididik dan dibesarkan oleh ibu yang mulia, yaitu yang bernama Siti Aminah. Setelah beberapa waktu bersama sang ibu, kemudian Nabi Muhammad dibesarkan oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Namun tak berselang lama, setelah 2 tahun bersama sang kakek tercinta, Nabi Muhammad harus rela ditinggalkan kakek yang turut membesarkannya. Pada usia 8 tahun setelah bepergian sang kakeknya, Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh pamannya, yaitu yang bernama Abu Thalib. Meskipun hidup fakir ataupun kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup, namun Abu Thalib adalah seorang dermawan yang rajin berbagi dan bersedekah kepada sesamanya. Walau dalam keadaan sulit, Nabi Muhammad dapat tumbuh dan berkembang dengan baik bersama pamannya. Nah, itu tadi cerita singkat Nabi Muhammad SAW. Kemudian di sini saya akan mengambil materi yaitu tentang kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Nabi mempunyai teladan yaitu baik hati dan lemah lembut. Nabi Muhammad SAW dikenal akan kebaikan hatinya. Beliau juga dikenal karena sifatnya yang lemah lembut, baik dari segi perbuatan maupun perkataan. Nabi Muhammad SAW juga dikenal karena keluasan hati beliau dalam memaafkan. Beliau tak pernah membalas orang-orang yang berbuat jahat dengan kejahatannya. Dari Abu Abdillah Al-Jadali radhiyallahu an, dia berkata, "Saya berkata kepada Aisyah, bagaimana sikap Nabi terhadap keluarganya?" Aisyah pun menjawab, "Dia adalah orang yang paling terpuji. Rasulullah tidak pernah bersikap dengan buruk, kasar, ataupun berteriak di tengah pasar. Dia tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dia memaafkan dan memaafkan hal-hal yang buruk yang ditujukan kepada Nabi Muhammad itu sendiri." HR Imam Ahmad. Kemudian kisah teladan yang kedua adalah sabar meskipun dicaci. Pada tahun 627 Masehi di kota Madinah, hiduplah seorang pengemis yang hidup dalam keterbatasan melihat. Pengemis tunanetra itu selalu mendengar langkah kaki orang-orang dengan harapan besar bahwa akan ada seorang yang datang dan menyuapinya makanan. Kala itu Nabi Muhammad merupakan satu-satunya orang yang menghampiri pengemis itu. Nabi Muhammad dengan telatennya menyuapi makanan
makanan itu, dan sebelumnya menghaluskan makanan tersebut agar sang pengemis mudah menelan makanan itu. Bahkan Nabi Muhammad sangat bersabar karena pengemis itu punya tujuan untuk membenci Nabi Muhammad. Nah, walaupun dicaci, beliau tetap bersabar dan selalu datang untuk menyuapi pengemis tunanetra tersebut. Kemudian kisah teladan Nabi yang ketiga adalah dermawan. Sifat dermawan melekat erat pada kepribadian Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan baik oleh umat Islam. Nabi Muhammad SAW tak pernah segan memberikan sesuatu yang diminta oleh orang lain. Bila beliau mampu memberikan sesuatu, maka beliau tak segan menyanggupi permintaan dari orang-orang sekitarnya. Salah satunya pernah dijelaskan dalam hadis berikut dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, seorang pria mendatangi Nabi Muhammad SAW dan meminta kambing yang jumlahnya sama dengan jarak antara dua gunung. Maka beliau memberikan apa yang dia minta. Si pria lantas pulang ke kaumnya dan berkata, "Wahai umatku, masuklah ke agama Islam, karena Muhammad akan memberimu hadiah yang tidak akan kamu inginkan lagi. Khawatir jatuh miskin." HR Muslim. Kemudian kisah teladan Nabi Muhammad SAW yang keempat adalah toleran. Nabi Muhammad SAW tak hanya dikenal karena kesabaran yang dimiliki, namun juga toleransi terhadap sesama. Nabi Muhammad tak pernah marah akan hal kecil yang menyinggungnya. Seperti dikisahkan dalam hadis berikut dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Saya pernah berjalan dengan Rasulullah yang pada waktu itu mengenakan sorban dari daerah Najran yang tebal bahannya. Kemudian seorang dari desa mengikutinya. Penduduk Badui itu menarik serbannya begitu keras hingga aku melihat bekas luka di sisi leher Nabi karena gaya tarik menarik tersebut. Kemudian Badui berkata, 'Wahai Muhammad, berilah aku kekayaan Allah yang kau memiliki.' Rasulullah SAW menoleh dan tertawa. Dia memerintahkan untuk memberikan kepada Badui hadiah. HR Bukhari dan Muslim. Kemudian kisah teladan yang terakhir ataupun yang kelima adalah rendah hati. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat yang patut ditiru. Salah satunya adalah kerendahan hati. Meskipun harus melalui perjalanan yang berat hingga Nabi Muhammad dapat dipercaya menjadi seorang pemimpin, bahkan panglima perang, tak pernah sekalipun beliau menyombongkan diri. Tak hanya itu, sosok Nabi Muhammad sebagai seorang suami juga menunjukkan kerendahan hati yang beliau miliki. Nabi Muhammad tak segan membantu mengerjakan pekerjaan rumah demi meringankan tugas sang istri, yaitu Aisyah, istri tercinta. Nah, itu tadi materi yang saya sampaikan tentang pelajaran PAI Akidah Akhlak kelas 1 semester 1 dengan judul Kisah Teladan Nabi Muhammad SAW. Sekian dan terima kasih. Bila sama. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.